Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Semoga hari ini kalian senantiasa sehat dan bahagia. Ibu guru harap tadi pagi kalian semua sholat subuh ya. Karena sholat itu sangat penting buat kita sebagai muslim. Alhamdulillah juga barusan kita sudah bersama-sama bertemu lewat Zoom meeting untuk ikrar, Asmaul Husna, dan tadarus bersama-sama. Nah, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita belajar tentang penjumlahan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Kemudian pada pertemuan kedua kita belajar tentang pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Untuk pertemuan ketiga hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Bismillah anak-anak, kita langsung belajar saja ya untuk materi pelajaran hari ini. Di sini ibu guru sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang akan kita pelajari. Ya, pada pengerjaan operasi hitung hari ini, materi sekarang, caranya sama persis dengan dua materi sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Namun pada pelajaran hari ini, operasi hitungnya kita munculkan bersama-sama, penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Oke, langsung kita selesaikan contoh soal nomor 1. Di sini ada 5/8 ditambah 1/2 dikurangi 3/4 sama dengan. Nah, di sini pecahannya beda penyebut. Langkah pertamanya kita menyamakan penyebut, yaitu kita mencari KPK-nya. Semoga kalian semua masih ingat ya cara mencari KPK-nya. Kalau ada yang lupa nih, yang pakai salah satu cara yang kemarin yang mudah, kita bikin panah bawah. Tentu saja tidak boleh sembarangan. Yang kita beri tanda panah bawah adalah angka penyebut yang paling besar ya. Kita akan cari kelipatannya. 8 kelipatan yang pertama itu adalah 8. Nah, di sini apakah 8 itu habis dibagi 2? Ternyata habis dibagi 2. Apakah 8 habis dibagi 4? Ternyata habis dibagi 4. Berarti KPK dari 8, 2, dan 4 adalah 8. Oke, kita buat garis di sini. KPK-nya 8 berarti sebagai penyebut. Nah, sudah ketemu di sini penyebutnya 8. Sudah sama. Langkah berikutnya masih sama. Kita lihat penyebut yang pertama. 8 supaya menjadi 8 dikali 1. Penyebut dikali 1, pembilang juga dikali angka yang sama, yaitu dikali 1. Bilangan kedua. 2 supaya menjadi 8 dikali 4. Berarti pembilang juga dikali 4. Bilangan yang terakhir, 4 supaya menjadi 8 dikali 2. Berarti pembilang pun dikali 2. Nah, langsung kita tuliskan di tempat jawaban. Ya, pembilang pertama 5 dikali 1 yaitu 5. Operasi hitung yang pertama ditambah. Kemudian bilang kedua 1 dikali 4 adalah 4. Kemudian operasi hitungnya dikurangi. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan, kalian boleh langsung mengerjakan jawaban akhirnya, atau boleh juga kalian mengurangi bilangan yang pertama dan kedua dulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9 dikurangi 6. Penyebutnya 8 ya, sama dengan 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3/8. Jadi
5/8 ditambah 1/2 dikurangi 3/4, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 3/8. Sekarang kita mulai untuk contoh soal yang kedua. Kalau contoh soal pertama tadi operasi hitungnya ditambah kemudian dikurang, yang kedua ibu guru balik tandanya dikurang baru ditambah. Untuk nomor 1 dan nomor 2 pecahannya masih sama ya, semuanya masih pecahan biasa ya. Untuk soal kedua, soalnya adalah 5/6 dikurangi 7/15 ditambah 3/10. Nah, di sini penyebutnya masih, angkanya masih beda-beda. Langkahnya masih sama dengan contoh pertama tadi, yaitu kita menyamakan penyebut. Oke, kita tarik garis. Nah, penyebut pertama 6, yang kedua 15, dan yang ketiga 10. Kita samakan penyebut dengan cara mencari KPK. Ya, KPK. Ya, kita cari kelipatan penyebut yang terbesar. Di sini ada 15 yang terbesar. Ya, kelipatan 15 yang pertama adalah 15. Apakah 15 habis dibagi 6? Ternyata tidak. Jadi kalau sekali langkah tidak bisa dibagi habis bilangan yang dimaksud, tidak usah dilanjutkan bilangan yang lainnya. Berarti KPK-nya bukan 15. Kita lanjutkan, kelipatan 15 yang kedua adalah 30. Apakah 30 habis dibagi 6? Ternyata habis. Apakah 30 habis dibagi 10? Ya, ternyata habis juga. Berarti kita temukan KPK dari 6, 15 dan 10 adalah 30, dan ini kita tulis sebagai penyebut. Langkah berikutnya masih sama. 6 supaya menjadi 30, di sini dikali 5, berarti pembilang dikali 5. 15 menjadi 30, di sini dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 10 menjadi 30 dikali 3, pembilang dikali angka yang sama, yaitu dikali 3. Nah, sekarang kita tuliskan masing-masing hasil perkalian dari angka-angka pada pembilang. Bilangan pertama 5 dikali 5, kita dapatkan hasil 25. Bilangan yang kedua 7 dikali 2, kita dapatkan hasilnya 14. Dan bilangan yang terakhir 3 dikali 3, kita dapatkan hasilnya 9. Seperti langkah awal tadi ya nak ya. Mohon maaf tadi bu guru yang pertama tadi sini sempat salah ya. Kita kurangkan pembilang pertama dan pembilang kedua. Maksud ibu guru kita jumlahkan tadi ya. Contoh soal pertama tadi kita jumlahkan pembilang pertama dan pembilang kedua. Oke, kita kembali ke nomor 2 ya. Setelah kita dapatkan 25 dikurangi 14 ditambah 9/30. Kita operasi hitung nih, operasi hitung pembilang pertama dan kedua ternyata dikurangi. 25 dikurangi 14, kita dapatkan hasilnya adalah 11 ditambah sesuai soal operasi hitungnya 9/30 sama dengan 11 ditambah 9 adalah 20/30. Ternyata jawaban di sini belum sederhana. Bisa kita sederhanakan lagi. Ya, kalian mau bagi 2 dulu boleh, atau dibagi 5, atau langsung sekalian. Sama-sama dibagi 10 karena sama-sama mempunyai 0 di sini, berarti kita bagi 10, boleh kita coret 0-nya. Ini artinya dibagi ya. Berarti 20/30. Sederhananya jawaban yang paling sederhana adalah 2/3. Jadi contoh soal yang kedua, 5/6 dikurangi 7/15 ditambah 3/10, didapatkan hasil akhirnya adalah 2/3. Sampai contoh soal yang kedua, semoga kalian bisa memahaminya. Oke anak-anak, akan kita lanjutkan lagi untuk contoh soal berikutnya. Anak-anak, kita lanjutkan untuk contoh soal ketiga. Kalau pada contoh soal yang pertama dan kedua tadi semuanya merupakan
pecahan biasa. Nah, di contoh soal ketiga ini Ibu Guru berikan contoh untuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Di sini ada dua pecahan campuran. Nah, kalau model soal seperti nomor 3 ini ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan campuran. Kita selesaikan dulu ya. Kita pisahkan bilangan aslinya ya. Di sini ada 7 dan 5. 7 karena di sini operasi hitungnya dikurang, berarti kita kurangi 5 ya. Nah, baru kita pecahannya. Caranya masih sama dengan yang tadi. Penyebutnya ada 4, 2, dan 3. Ada yang sudah tahu berapa KPK 4, 2, dan 3? Sudah sangat familiar. Oke, good. KPK 4, 2, dan 3 adalah 12. Caranya sama ya nak dengan yang tadi atau yang kemarin-kemarin. Kita lanjutkan. 4 supaya menjadi 12 berarti di sini dikali 3. Pembilang dikali 3. 2 menjadi 12 dikali 6. Pembilang juga dikali 6. 3 menjadi 12 dikali 4. Berarti pembilang juga dikali 4. Oke. Hasil perkalian angka-angka pada pembilang ya. Kita dapatkan 3 dikali 3 9 ditambah 1 dikali 6 6 dikurangi 2 dikali 4 8 sama dengan ya. Hasil pengurangan dalam kurung di sini ya, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. 9 ditambah 6 15 dikurangi 8 per 12 sama dengan, jangan lupa 2-nya jangan ditinggal, 2. 15 dikurangi 8 7 per 12. Jadi hasil dari contoh soal yang ketiga 7 3 per 4 ditambah 1 per 2 dikurang 5 2 per 3, hasil akhirnya adalah 2 7 per 12. Anak-anak, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal yang keempat. Nah, di contoh soal keempat ini tertulis 5 11 per 15 ditambah 1 7 per 30 dikurangi 13 per 20. Masih ya, terdiri dari pecahan campuran dan pecahan biasa. Oke, langsung saja. Sama dengan bilangan aslinya kita kumpulin. Di sini ada 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 karena soal pada bilangan yang terakhir tidak ada bilangan hasilnya, jadi cukup yang soal pertama, bilangan pertama dan bilangan kedua. Terus kita bikin garis, kita cari KPK dari 15, 30, dan 20. Sama caranya, kalau kalian kesulitan kita ulang lagi caranya ya. Cari penyebut yang terbesar, di sini 30. Kelipatan pertama 30 adalah 30 dirinya sendiri. Apakah 30 habis dibagi 15? Ternyata habis dibagi 15. Kita lanjutkan. Apakah 30 habis dibagi 20? Ternyata tidak habis dibagi 20. Berarti KPK-nya bukan 30. Kita lanjutkan. Kelipatan 30 yang kedua adalah 60. Apakah 60 habis dibagi 15? Ternyata habis. Apakah 60 habis dibagi 20? Oh, ternyata habis juga. Jadi KPK dari 15, 30, dan 20 adalah 60. Nah, KPK ini kita tuliskan di tempat penyebutnya. Jadi KPK-nya 60. Kita lihat kembali ke soal. 15 menjadi 60 berarti dikali 4. Pembilang dikali 4. 30 menjadi 60 dikali 2. Pembilang pun dikali angka yang sama dikali 2. 20 menjadi 60 dikali 3. Pembilang juga dikali 3. Kita tuliskan hasil perkalian pada pembilang. 11 dikali 4 44 ditambah 7 dikali 2
14 dikurangi 13 dikali 3, 39 ya. Sama dengan 5 ditambah 1 kita dapatkan 6. Oke. Ya. Kemudian 44 ditambah 14 itu hasilnya 58 dikurangi 39 dibagi 60 sama dengan 6. 58 dikurangi 39 kita dapatkan 19/60. Jadi jawaban akhir dari contoh soal nomor 4 adalah 6/19/60. Karena ini sudah paling sederhana, jadi ini merupakan jawaban yang terakhir. Oke, sekarang kita menginjak ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Di sini sudah tertulis 10 7/9 dikurangi 9 3/4 ditambah 4 5/6. Untuk contoh soal nomor 5 ini semua pecahannya adalah pecahan campuran. Caranya masih sama ya. Kita kumpulkan bilangan aslinya. Ya, bilangan pertama, bilangan aslinya adalah 10 dikurangi 9 ditambah 4. Setelah ini cara yang sama, kita tarik garis, kita samakan penyebutnya dari 9, 4, dan 6. Kita ulang lagi kalau kalian agak belum lancar. Penyebut yang paling besar di soal kelima adalah 9. Nah, kita cari lipatan 9. Yang pertama 9. 9 apakah habis dibagi 4? Ternyata tidak, berarti bukan 9. Kemudian 18 juga tidak habis dibagi 4. Kemudian 27 tidak habis dibagi 4. Kemudian 36 apakah habis dibagi 4? Ternyata habis, dan habis pula dibagi 6. Jadi KPK dari 9, 4, dan 6 adalah 36. Kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, kembali ke soal. 9 supaya menjadi 36 dikali 4. Pembilang juga dikali 4. 4 menjadi 36 dikali 9. Pembilang juga dikali 9. 6 menjadi 36 dikali 6. Pembilang pun dikali 6. Hasil perkalian angka-angka pada pembilang, yaitu 7 dikali 4 adalah 28, dikurang seperti di soal kasih hitungnya kurang 3 dikali 9 27 ditambah 5 dikali 6 30 sama dengan, langsung ya dalam kurungnya ya, 10 dikurangi 9 1 ditambah 4 5. Oke, 28 dikurangi 27 1 ditambah 30 per 36 sama dengan 5. 1 ditambah 30 yaitu 31 per 36. Karena ini sudah merupakan jawaban yang paling sederhana, jadi jawaban akhir dari contoh soal kelima adalah 5 31 per 36. Demikian tadi anak-anak tentang penjelasan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran yang Ibu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu Guru sampaikan hari ini. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, sekarang coba kalian salin 5 latihan soal ini di buku tulis kalian masing-masing.
Kemudian kalian kerjakan. Ya, sekali lagi untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian, silahkan dikerjakan latihan ini di buku tulis kalian. Ya nak ya, semoga kalian sukses bisa menyelesaikan soal ini dengan baik dan benar. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ibu guru ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Dan semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Let's finish here. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.